Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengucapkan selamat kepada putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Ucapan selamat disampaikan Puan usai menghadiri rapat tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Puan menegaskan hingga saat ini PDI Perjuangan belum menerima pengunduran diri Gibran, walaupun sudah mendaftar ke KPU sebagai cawapres Prabowo Subianto. Puan bilang Gibran sudah bertemu dirinya dan pamit untuk menjadi cawapres Prabowo, namun Gibran belum menyerahkan kartu tanda anggota sebagai kader PDIP. Kepada calon presiden Mas Prabowo dan calon wakil presiden Mas Gibran yang sudah mendaftarkan hari ini ke KPU. Nasibnya Mas Gibran jadi bagaimana Mbak? Katanya tadi menunggu hasil Mas Gibran akhirnya resmi didaftarkan ke KPU kan Mbak? Ya udah jadi calon cawapres dari bersama dengan Mas Prabowo itu. Artinya yang bersangkutan? Gak ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Udah itu aja. Pak, kalau perbincangan dengan Pak Gibran gimana Pak? Bu, benar sudah mendatangi Mbak Puan? Benar, udah ketemu ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah nggak masalah. Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara soal isu hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang renggang jelang Pilpres. Pramono yang ditemui di istana bilang hubungan Megawati dengan Jokowi baik-baik saja. Isu ini muncul usai putra sulung Jokowi yang juga merupakan kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres untuk Prabowo Subianto. Gimana Pak? Hubungan baik-baik aja. Saya aja cerah ceria. Sudah ada komunikasi belum sih Pak antara Bu Mega dengan Pak Jokowi? Ya, pokoknya hubungannya baik-baik aja, cerah ceria. Dan rumor yang beredar itu udah nggak bener ya. Tapi dalam waktu dekat apakah ada pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu Pak? Ini kan Yang jelas kita tetap kerja seperti biasa. 3 pasangan calon sudah resmi mendaftar ke KPU. Bagaimana membaca perubahan peta politik jelang kontestasi Pilpres 2024? Kami bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, sudah ada Pak Habibur Rahman, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar, sudah ada Mas Ciko Hakim dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan langsung ke Mas Ciko. Mas Ciko, melihat situasi saat ini bagaimana sikap dari PDI Perjuangan? Apalagi setelah Gibran resmi jadi bacawa pres Prabowo, akan dipecatkah sebagai kader atau akan seperti apa nanti mekanismenya? Terima kasih, selamat sore semuanya. Saya melihat sikap kami itu, kami lega bahwa akhirnya sudah putus bahwa akan ada menjadi 3 pasang calon yang maju sebagai kontestan di Pilpres ini. Alhamdulillah kami ucapkan selamat untuk Mas Habibur Rahman, selamat ya. Hari ini sudah mendaftar dan akhirnya kita semua bisa fokus untuk saling menyiapkan program-program untuk kampanye dan bertarung di Pilpres ini. Nah, untuk Gibran sendiri dan apa nasibnya di PDI Perjuangan itu akan dibicarakan di tingkat DPP, tentunya akan ada rapat, tapi kami tidak terlalu menaruh perhatian khusus, jadi belum tahu nih kapan kami akan membahas soal ini. Baik, tapi yang utama pertama saya ucapkan selamat dulu untuk teman-teman kita di Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Sebelum kita ke Pak Habibur Rahman, saya akan ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, kalau melihat situasi saat ini, bagaimana Mas Adi melihat ya prediksi peta politik kontestasi di Pilpres 2024? Ya, saya kira memang di Pilpres 2024 bisa dipastikan sangat mungkin akan terjadi 2 putaran, Pak. Karena kalau 3 poros capres yang bertanding, maka agak sulit misalnya hanya terjadi 1 putaran. Kecuali di antara 3 kandidat ini ada yang mampu meraup suara 50+1 ya. Karena itu syarat secara konstitusional untuk memenangkan 1 putaran.
Kalau kita mengacu pada hasil-hasil survei yang kita lakukan, sampai hari ini misalnya belum ada kandidat capres yang bisa melampaui angka 40%. Oleh karena itu, di sisa waktu yang saya kira cukup mepet, 3 bulan, rasa-rasanya agak sulit memang melihat semua kandidat yang ada, baik porosnya Pak Ganjar, Pak Prabowo, termasuk Pak Anies Baswedan ya, untuk menang satu putaran yang saya sebut 50+1 itu. Oleh karena itu ya ini menarik kontestasi Pilpres di 2024 yang akan datang, tapi apapun yang terjadi, sesengit apapun persaingan politik, yang paling penting suasana politiknya kondusif dan nyaman, Mbak. Karena secara prinsip yang bertanding ini adalah teman-teman partai yang tapi gini, saya kira Mas Adi, dulu pernah berteman. Mas Adi, betul, kita menginginkan situasi politik yang aman, nyaman, dan tentram seperti itu ya. Kalau melihat isu hubungan Jokowi dan Mega yang semakin renggang ini akan berdampak seperti apa untuk elektoral? Kalau melihat kecenderungan saat ini, memang dampak politik secara elektoral belum kelihatan signifikan ya Mbak. Misalnya kalau kita membaca hasil survei di Jawa Tengah itu yang kuat masih Pak Ganjar Pranowo ya, baru kemudian Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan, ataupun di Jawa Tengah misalnya, di Jawa Timur maksud saya, yang kuat juga adalah Pak Ganjar disusul Pak Prabowo dan Pak Anies. Artinya belum ada basis-basis elektabilitas yang dimiliki oleh Ganjar yang diusung oleh PDIP dan 3 partai yang lain itu migrasi secara signifikan. Tapi kita tidak tahu ke depan misalnya seperti apa konfigurasi politiknya. Karena apapun Gibran ini adalah sosok politik yang dianggap sebagai replika politiknya Jokowi yang juga punya penetrasi di basis-basis yang selama ini PDIP kuat ya. Pada saat yang bersamaan misalnya basis konstituen yang Pak Prabowo itu kuat di Jawa Barat misalnya, kemudian DKI dan Banten, ini kan konfigurasinya juga tidak berubah. Tapi pada saat yang bersamaan Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo tentu melakukan penetrasi di basis-basisnya Pak Prabowo ya. Ini yang saya kira bahwa 3 bulan ke depan akan menjadi penentu yang cukup signifikan, terutama kerja-kerja politik yang terukur untuk merebut basis politik masing-masing. Oke, sebelum saya ke Pak Habib, tapi menurut Mas Adi sendiri hubungan Jokowi dan Mega nantinya akan kembali membaik atau memang seperti isu yang saat ini terjadi semakin merenggang? Singkat dulu. Mas Adi. Ya halo Mbak, kalau kita membaca kecenderungan politik hari ini yang tampak di permukaan ya, karena kita kan bukan elit-elit partai, rasa-rasanya masih terlihat perang dingin gitu ya, masih terlihat jaim dan satu sama yang lain tidak saling menyerang. Bahkan Jokowi pun menegaskan bahwa hubungan PDIP, hubungan Mbak Mega dengan Jokowi itu baik-baik saja sejauh ini. Bahkan statementnya Pak Pramono Anung juga menegaskan hal yang sama. Tapi kalau mau jujur sebenarnya secara alamiah pasti teman-teman PDIP ini nggak kondusif, suasana politiknya nggak nyaman dan nggak happy, karena apapun majunya Gibran ini tentu dianggap sebagai bagian dari dalam tanda kutip ya tidak tegak lurus ke PDIP yang sudah memutuskan Ganjar sebagai kandidat capres. Tapi saya nggak tahu apakah PDIP akan meletup dalam 3 bulan ke depan atau justru memilih silent ya, karena bagi saya ini bagian dari strategi politik ke publik sebenarnya untuk menimbang plus dan minusnya. Kalau diam apa untungnya, kalau kira-kira nyeberang ataupun agresif secara terbuka kepada Jokowi seperti apa plus dan minusnya. Saya menduga ke depan memang agak sedikit akan cenderung tensinya akan semakin naik Mbak, karena capres-capres ini sudah daftar ke KPU, sebentar lagi akan memasuki masa kampanye, serang-serangan secara terbuka juga pun akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Baik, saya akan ke Pak Habib. Pak Habib, sampai saat ini Pak Prabowo masih ingin bertemu Bu Mega tidak? Karena kan kalau kita lihat flashback beberapa bulan belakangan, ingin sekali mengatur waktu bertemu dengan Bu Mega. Ya, kita melihat situasi saat ini sejuk sekali ya. Sejuk ya? Menurut saya jauh. Halo? Ya, silakan ya, Pak Habib. Jauh di luar perkiraan banyak rekan-rekan akademisi, pengamat, bahwa akan terjadi ketegangan. Kita mengacu pada beberapa statement sahabat-sahabat kami di PDI Perjuangan, antara lain Mbak Puan. Ya, kita dengar tadi bersama-sama sejuk sekali. Kemudian juga para jubirnya tadi juga Bang Ciko juga sejuk sekali ya. Dan saya dengar juga dari informasi di rekan-rekan saya sesama anggota DPR bahwa memang yang kita khawatirkan terjadinya ketegangan sepertinya ya tidak terlalu ekstrim ya, atau bahkan sama sekali sebenarnya rileks situasi saat ini, karena memang sebenarnya kami dengan rekan-rekan kami ya pengusung Pak Ganjar ini sebetulnya dalam satu frekuensi pemikiran yang sama
ya, bahwa kami akan melanjutkan legacy pemerintahan saat ini, ya, dan kami menganggap pemerintahan saat ini sudah bekerja dengan sangat baik. Nah, itu yang saya tangkap hari ini. Jadi hari ini sebenarnya puncak ya. Bagaimanapun kan tadinya kan belum ada kejelasan dianggap ya, belum ada juga ketegasan Mas Gibran akan maju sebagai cawapres. Tetapi setelah maju pun ya, baik komunikasi interpersonal kami dengan rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami PDI Perjuangan maupun melalui media massa atau media sosial, ternyata tidak banyak terjadi perdebatan yang antagonis ya. Mungkin yang ditanyakan wartawan banyak hal teknis sudah ketemu atau belum, kemudian mengundurkan diri atau tidak. Hal tersebut menurut saya kami nggak bisa kasih jawaban ya, tetapi secara umum kami merasakan sekali ya saat ini situasinya justru malah baik-baik saja. Situasinya baik-baik saja menurut dari Gerindra dan juga tenang seperti itu ya Pak Habib ya. Tapi lalu bagaimana untuk menjawab isu politik dinasti saat ini? Tapi kita jawabnya nanti usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, kita masih membahas terkait dengan hari ini Gibran Rakabuming Raka yang memang masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan telah resmi mendaftar sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Lalu dinamikanya akan seperti apa? Kita masih membahas bersama narasumber Kompas Petang hari ini. Saya langsung ke Mas Ciko. Mas Ciko, tadi kan Pak Ganjar sebut yakin menang tanpa dukungan dari Pak Jokowi. Sebelumnya juga Pak Ganjar sempat menyebut bahwa sempat khawatir jikalau ada fasilitas negara yang digunakan. Bagaimana Anda menanggapi ini, Mas Ciko? Saya rasa kita dari sejak awal, sejak kita melihat sepertinya Mas Gibran akan maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo, kami sudah tahu bahwa itu artinya ada kemungkinan di mana Pak Jokowi tidak akan mendukung calon kami, tapi itu sudah kami perhitungkan dan memang dengan atau tanpa dukungan Pak Jokowi kami sudah mempersiapkan strategi-strategi untuk memenangkan pemilu ini. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak Ganjar bahwa kita akan maju terus dan itu kan menjadi fokus kita ke depan. Oke, jadi tetap yakin, percaya diri seperti itu ya. Oke, saya akan ke Pak Habib. Pak Habib masih melanjutkan soal bagaimana membangun relasi Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Kita tahu keduanya juga memiliki sejarah yang cukup erat. Nantinya ke depannya akan seperti apa? Karena kan komitmennya sudah sama, ingin menjalankan pemilu yang aman, tentram, dan bahagia. Ya tentu kita nggak ada masalah yang signifikan ya dalam hubungan baik Pak Prabowo dengan Bu Mega. Beliau berdua itu sudah bersahabat sejak mungkin 20 tahun terakhir ya. Nah, perbedaan atau kesamaan pilihan dalam kontestasi itu sudah sering beliau berdua alami. Jadi namanya hubungan itu tentu ada pasang sedikit, ada surut sedikit. Tapi secara garis besar beliau berdua adalah negarawan. Dua tokoh yang juga lahir dari keluarga besar negarawan. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya bagi mereka tidak akan mungkin merusak persahabatan beliau berdua. Jadi Anda menyebut bahwa persahabatan yang cukup lama. Apakah ini termasuk untuk menjaga persahabatan dengan mengambil salah satu kadernya dicalonkan sebagai cawapres? Ya. Kan banyak yang namanya dinamika, termasuk dinamika ketika banyak sekali aspirasi masyarakat yang menginginkan Mas Gibran mewakili menjadi wakilnya Pak Prabowo. Mungkin apa yang ada di benak masyarakat itu kan pikirannya tidak terkotak-kotak, tidak tersekat-sekat dengan partai politik. Mereka kurang paham ini partainya apa dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka melihat bahwa dalam konteks keberlanjutan rekonsiliasi, alangkah eloknya, alangkah pasnya, alangkah baiknya jika Pak Prabowo dipasangkan dengan Mas Gibran. Nah itu dia. Jadi soal tokoh politik yang maju dari partai politik lain selain tempat dirinya berasal, besarkan, saya pikir sudah berulang kali
terjadi Pak JK 2 kali maju 2004, 2014, lalu kemudian Pak Sandiaga Salahuddin Uno berniat maju sebagai cawapres dari koalisi selain Gerindra. Itu bukan sesuatu yang negatif, ya. Kalau kami menganggap itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi kami tidak ingin mencampuri nilai-nilai praktek-praktek yang ada di sahabat kami PDI Perjuangan, ya. Yang jelas kami yang menyerahkan sepenuhnya, ya, soal status keanggotaan Mas Gibran tersebut kepada Mas Gibran sebagai sosok yang memang sudah matang berpolitik, ya, bisa menentukan sikap berpolitiknya. Oke, saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, masih mengutip pernyataan dari Pak Ganjar Pranowo soal tetap berpositif thinking akan menang tanpa Jokowi. Apakah ini sebagai bentuk bahwa kepercayaan diri, selain itu bahwa yakin bahwa memang Ganjar Pranowo tanpa Jokowi bisa tetap melaju? Ya, saya kira itu tidak bisa ada yang membantah bahwa tanpa atau dengan Jokowi sekalipun kubu Pak Ganjar ini akan terus melakukan kerja-kerja politik yang efektif, yang tentu saja di suatu waktu mereka akan punya potensi untuk memenangkan pertarungan politik. Karena di pihak yang lain, misalnya kubu Pak Prabowo pun juga mengklaim akan mampu memenangkan pertarungan satu putaran, termasuk kubu Pak Amin, ya, Pak Anies Baswedan dan Muhaimin, juga mengklaim akan mampu menangkan satu putaran dalam Pilpres, ya. Jadi kembali ke pernyataan Pak Ganjar ini, itu adalah sebagai bentuk konfidensi politik bahwa ya dengan atau tanpa Jokowi sekalipun, dengan menghitung kekuatan politik mereka, PDIP, P3, kemudian ada Perindo dan Hanura, tentu bisa dijadikan sebagai resultante dalam membangun konsolidasi politik, ya. Oleh karena itu, politik itu kan soal keyakinan, soal harapan, ada asa yang kemudian bisa diperjuangkan, Mbak. Karena mungkin bagi kubu Pak Ganjar itu di 2024 di kertas suara itu bukan Pak Jokowi, tapi di situ ada Pak Prabowo dan Gibran, ada di situ Anies Baswedan dan dengan Muhaimin Iskandar. Ini yang sepertinya menjadi dasar juga kenapa kemudian Ganjar Pranowo relatif cukup confident. Syukur kalau didukung oleh Jokowi, tak didukung Jokowi pun sepertinya teman-teman pendukung Ganjar Pranowo juga hakul yakin bahwa sebagian besar pemilih Jokowi juga tidak akan sepenuhnya pindah ke tempat yang lain. Tapi soal Jokowi Effect yang sebelumnya juga sempat menjadi pembahasan di publik ini akan seperti apa nantinya? Ya, bagi saya begini, Mbak, di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa elektabilitas itu tidak bisa ditransfer, elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Satu-satunya yang bisa memenangkan pertarungan di Pilpres itu adalah figur sang kandidat ketika dia mampu meyakinkan para pemilih untuk datang ke TPS. Oleh karena itu harus saya katakan di TPS itu tidak ada wajah Jokowi di situ. Di TPS itu ada wajahnya Anies, Prabowo Subianto dan Ganjar. Nah, tiga wajah ini yang mestinya jadi alat jual politik sebenarnya kepada publik, bukan jualan orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan Pilpres di 2024. Oleh karena itu saya juga ingin mengatakan bisa saja di 2024 karena muncul figur-figur baru, muncul idola-idola baru, Jokowi kemudian tidak relevan ya dibicarakan dalam konteks memberikan efek positif secara elektoral. Bahwa approval rating Jokowi itu tinggi sampai 80% misalnya, tingkat kepuasan kinerjanya di atas rata-rata, ya tidak bisa dibantah. Tapi problemnya apakah sikap positif kepada Jokowi itu otomatis menurun kepada orang yang didukung oleh Jokowi misalnya? Saya tidak mau bersimplifikasi, itu perlu diuji di lapangan. Karena itu tadi muncul sosok-sosok baru, idola-idola baru untuk bertanding di 2024. Mahfud idola baru, Gibran idola kami baru, sudah tangkap. Muhaimin Jadi Iskandar juga idola ada baru. 3 pasangan calon yang nantinya akan berkontestasi di pemilu 2024. Mungkin nanti tahap selanjutnya yang bisa dinilai oleh publik adalah melalui debat Pilpres 2024. Terima kasih Pak Habibur Rahman, Waketum DPP Gerindra, dan juga Mas Ciko Hakim dari Jubir TPN Ganjar, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.